Pernah tidak sih merasa pusing tiba-tiba atau jantung berdebar tanpa sebab yang jelas? Banyak orang yang berpikir itu cuma capek atau kurang tidur. Tapi bagaimana kalau itu tanda dari sesuatu yang memang diam-diam berbahaya? Sesuatu yang sering disebut sebagai silent killer. Nah, kita akan bahas tentang hipertensi. Simak sampai akhir ya, karena ini bisa menyangkut ke siapa saja, termasuk juga kamu. Apa itu hipertensi? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya yang kita bahas detail ya mengenai apa itu hipertensi. Supaya kamu lebih paham, coba simak video sebelumnya dulu. Link video ada di box deskripsi. Secara singkat, hipertensi itu sebenarnya istilah keren dari tekanan darah tinggi. Singkatnya, tekanan darah kita naik secara terus-menerus dan susah turun ke angka normal. Kita analogikan dengan selang air. Kalau airnya mengalir terlalu kencang terus-menerus, lama-lama selangnya bisa rusak kan? Nah, pembuluh darah kita juga seperti itu. Kalau tekanannya selalu tinggi, pembuluh darah bisa menjadi capek. Yang membuat berbahaya, hipertensi ini sering tidak ada gejalanya. Banyak orang yang merasa baik-baik saja, padahal tekanan darahnya sudah tinggi sejak lama. Kok bisa tekanan darahnya tinggi? Hipertensi ternyata tidak muncul secara tiba-tiba. Biasanya merupakan hasil dari kebiasaan yang kita anggap sepele. Misalnya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin atau makanan instan, jarang bergerak, terlalu banyak duduk, sering bergadang dan terlalu stres, berat badan berlebih, dan juga atau memang ada faktor keturunan. Lama-lama, kebiasaan tersebut membuat pembuluh darah menjadi kaku dan sempit. Akhirnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah. Tekanannya pun akan naik. Nah, kalau sudah hipertensi dan tidak terkontrol dalam jangka waktu yang lama, resiko komplikasi juga akan makin bertambah. Komplikasi hipertensi ini merupakan bagian yang paling serius, tapi tidak jarang juga merupakan bagian yang paling sering diremehkan. Kalau hipertensi dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Bisa ke jantung, yang menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung. Ke otak, bisa meningkatkan risiko stroke. Ginjal juga bisa rusak dan tidak bekerja optimal. Penglihatan bisa menurun, serta pembuluh darah itu bisa rusak dan membuat aliran darah terganggu. Makanya hipertensi sering disebut sebagai silent killer. Datangnya pelan, tapi efeknya bisa besar. Jadi, hipertensi itu bukan penyakit orang tua saja. Siapapun bisa terkena kalau tidak menjaga gaya hidup. Ingat, tubuh kita itu tidak bisa diganti. Tapi kabar baiknya, hipertensi bisa dicegah dan dikontrol kalau kita lebih peduli terhadap tubuh sendiri. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin. Nah, obat hipertensi itu memang banyak jenisnya dan sering membuat kita bingung. Jenis yang banyak juga aturan minum yang berbeda membuat kita seperti menelan banyak obat. Padahal kalau dijelaskan, obat hipertensi jenisnya hanya itu-itu saja dan tidak berbahaya. Kita coba kelompokkan obatnya sehingga menjadi lebih sederhana. Pertama adalah golongan diuretik. Obat antihipertensi golongan diuretik sering disebut juga sebagai obat pelancar buang air kecil atau BAK. Kenapa? Karena cara kerjanya memang membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan melalui urin. Saat cairan di dalam pembuluh darah berkurang, tekanan darah pun akan ikut turun. Kalau kamu sering mengkonsumsi furosemid, hidroklorotiazid, atau spironolakton, nah mereka adalah golongan diuretik. Cara kerjanya sederhana. Diuretik membantu ginjal mengeluarkan lebih banyak natrium dan air. Dengan begitu, volume darah berkurang, pembuluh darah menjadi lebih lega, dan tekanan darah ikut menurun. Aturan minumnya biasanya dikonsumsi saat pagi hari, supaya tidak sering terbangun malam karena ingin buang air kecil. Obat harus diminum sesuai anjuran dokter dan tidak boleh dihentikan sendiri walaupun tekanan darah sudah terasa normal. Coba perhatikan detail selama pemakaian. Biasanya akan ada efek sampingnya. Bisa berupa lebih sering buang air kecil, pusing atau lemas, terutama memang di awal pemakaian, dan gangguan keseimbangan elektrolit seperti kalium terlalu rendah atau terlalu tinggi, tergantung pada jenis obat diuretik yang dikonsumsi. Makanya, selama minum diuretik, pasien biasanya dianjurkan untuk kontrol rutin, memantau tekanan darah dan kondisi tubuh. Singkatnya, diuretik itu sederhana tapi efektif kalau digunakan dengan benar dan teratur. Obat ini bisa membantu mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi akibat hipertensi. Kedua adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor adalah salah satu yang sering dipakai untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Nama
ACE inhibitor artinya obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim tertentu di dalam tubuh yang membuat pembuluh darah menyempit. Kalau kamu familiar dengan obat yang bernama captopril, enalapril, lisinopril, dan juga ramipril, itu berarti kamu sedang mengkonsumsi obat hipertensi golongan ACE inhibitor. Cara kerjanya cukup simpel. Di dalam tubuh ada zat yang membuat pembuluh darah menjadi mengecil. Nah, ACE inhibitor menghambat zat tersebut, sehingga pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Aliran darah akhirnya menjadi lancar dan tekanan darah pun ikut turun. Selain itu, obat ini juga bagus untuk melindungi jantung dan ginjal, terutama pada pasien-pasien tertentu. Aturan minumnya biasanya diminum secara rutin setiap hari, bisa pagi atau malam sesuai dengan anjuran dokter. Beberapa jenis sebaiknya diminum sebelum makan. Yang penting, obat ini tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba tanpa konsultasi terlebih dahulu, meskipun tekanan darahnya sudah terasa normal. Nah, efek samping yang bisa muncul antara lain batuk kering yang tidak berdahak, pusing atau lemas terutama pada saat awal pemakaian, tekanan darah bisa turun terlalu rendah, dan pada sebagian kecil orang bisa terjadi pembengkakan di area wajah atau bibir. Kalau muncul keluhan yang mengganggu, sebaiknya memang segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Singkatnya, ACE inhibitor adalah obat yang efektif, kerjanya lembut tapi kuat, dan sangat membantu dalam mengontrol hipertensi kalau diminum secara teratur. Ketiga adalah golongan ARB atau angiotensin receptor blocker. ARB adalah salah satu obat untuk menurunkan tekanan darah dan sering menjadi pilihan untuk pasien yang tidak cocok dengan ACE inhibitor. Cara kerjanya mirip, tapi melalui jalur yang berbeda. Jenis-jenis ARB yang sering digunakan seperti losartan, valsartan, kandesartan, irbesartan, dan telmisartan. Cara kerjanya sederhana. Di dalam tubuh ada zat bernama angiotensin yang membuat pembuluh darah menyempit. Nah, ARB bekerja dengan cara memblokir reseptor tempat zat itu menempel. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Aliran darah lebih lancar dan tekanan darah pun ikut turun. Obat ini juga membantu melindungi jantung dan ginjal. Aturan minumnya biasanya 1 kali sehari di waktu yang sama setiap hari agar efeknya bisa maksimal. Bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, sesuai dengan anjuran dokter. Obat ini harus dikonsumsi rutin dan tidak boleh dihentikan sendiri. Kemudian efek samping yang sering muncul umumnya ringan, seperti pusing atau rasa lemas, sakit kepala, dan juga tekanan darah yang terlalu rendah pada awal pemakaian. Kabar baiknya, ARB jarang menyebabkan batuk kering seperti ACE inhibitor. Jadi singkatnya, ARB adalah obat yang efektif, relatif nyaman digunakan, dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil bila diminum dengan teratur. Pada golongan keempat terdapat beta blocker. Beta blocker adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengontrol tekanan darah, terutama pada pasien dengan masalah jantung tertentu. Jenis-jenis beta blocker yang sering digunakan yaitu propanolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, dan juga nebivolol. Cara kerjanya cukup mudah dipahami. Beta blocker ini bekerja dengan memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan pompa jantung. Selain itu, obat ini juga menghambat kerja hormon stres seperti adrenalin. Hasilnya, jantung tidak bekerja terlalu keras dan tekanan darah pun ikut menurun. Aturan minumnya biasanya 1-2 kali sehari, tergantung pada jenis obatnya. Sebaiknya memang diminum di waktu yang sama setiap hari agar efeknya stabil. Perlu diingat bahwa obat ini tidak boleh dihentikan secara mendadak karena bisa membuat detak jantung dan tekanan darah bisa naik tiba-tiba. Efek samping yang muncul antara lain detak jantung terasa lebih lambat, mudah lelah atau mengantuk, pusing, dan tangan, kaki terasa dingin. Pada beberapa orang, obat ini juga bisa memicu sesak nafas, terutama jika mempunyai riwayat asma, sehingga memang perlu pengawasan dokter. Efek samping yang terjadi biasanya tidak menetap, hanya 1-3 minggu pemakaian awal saja. Tapi jika keluhan efek samping dirasa sangat mengganggu aktivitas, maka segera konsultasikan ke dokter. Nah, singkatnya, beta blocker membantu menenangkan kerja jantung. Kalau diminum sesuai aturan, obat ini efektif menjaga tekanan darah dan melindungi jantung. Terakhir adalah golongan CCB atau calcium channel blocker. CCB adalah obat yang sering digunakan untuk menurunkan tekanan darah, terutama pada pasien dengan pembuluh darah yang cenderung kaku atau menyempit.
Jenis-jenis obat golongan CCB yang sering digunakan antara lain amlodipin, nifedipin, diltiazem, dan verapamil. Cara kerjanya cukup sederhana. CCB ini bekerja dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot pembuluh darah dan jantung. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar, sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan darah pun ikut menurun. Pada beberapa jenis, obat ini juga membantu memperlambat detak jantung. Aturan minumnya biasanya 1 kali sehari, tergantung jenis dan dosis obat. Bisa diminum sebelum atau sesudah makan agar hasilnya maksimal. Obat ini harus diminum rutin di waktu yang sama setiap hari dan tidak boleh dihentikan tanpa saran dokter. Sedangkan efek samping yang mungkin muncul antara lain kaki atau pergelangan kaki bengkak, sakit kepala atau wajah terasa hangat, pusing, dan jantung berdebar, terutama di awal-awal pemakaian. Sebagian besar efek samping ini ringan dan akan berkurang seiring waktu. Singkatnya, obat golongan CCB ini membantu melemaskan pembuluh darah. Kalau digunakan dengan tepat, obat ini efektif dan nyaman untuk mengontrol tekanan darah. Nah, pada semua golongan obat hipertensi memang akan ada efek samping, tapi tidak semua pasien akan mengalami efek samping yang disampaikan tadi. Juga perlu diinformasikan, selain efek samping tadi tidak selalu muncul, pasien juga tidak perlu khawatir akan kesehatan ginjal ataupun organ lain selama mengkonsumsi obat hipertensi. Karena memang seperti yang dibahas tadi, ada beberapa obat yang memang juga mempunyai efek sekaligus untuk melindungi ginjal ataupun organ yang lain. Selain itu, selama tekanan darahnya hanya bisa terkontrol melalui obat, memang disarankan untuk mengkonsumsi rutin, mengingat komplikasi yang ditimbulkan dari hipertensi itu tidak sepele. Ada pertanyaan seputar obat hipertensi? Atau ada keluhan selama mengkonsumsi obat hipertensi? Coba tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share informasi ini ke orang-orang sekeliling ya.